Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyin, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua di channel saya yang sangat sederhana ini. Dan mari kita membaca dan mengamalkan serta mengaturkan salawat dan salam bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Nabi Muhammadin ma'alihi wa sahbihi wasallam. Saling mengingatkan antara kita semua adalah yang mulia dan sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tentang penting dan perlunya kita menjadi pribadi yang baik untuk menyongsong kehidupan selanjutnya setelah mati. Saya berdoa untuk saudara-saudaraku seiman, semoga kita dibukakan segala pintu kemudahan atas segala urusan, dilancarkan serta diberikan kesehatan dan umur yang panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azizil hakim wa biqawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Hadis itu mana tadi? Innallaha la yastahi an yadriba mathalan. Sesungguhnya Allah tidak malu bahwa ia menjadikan perumpamaan sesuatu yang kecil seperti ba'udatan, seperti kutu. Artinya Tuhan tidak merasa hina, karena Tuhan memang tidak bisa hina, karena Tuhan segala-galanya kan maha agung, maha tinggi, maha mengetahui, maha kuasa. Jadi tidak bisa malu, tidak bisa namanya turun kepada derajat hina itu. Maka innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Maka barang yang di atasnya di atas kutu. Nah, Tuhan juga tidak malu membuat perumpamaan dengan kutu atau yang lebih besar dari kutu. Tuhan sama sekali tidak malu. Ay akbar minha. Yang lebih besar daripada ba'udah, daripada kutu. Ay la yatruku bayanahu lima fihi minal hikami. Itu hikam ini jamak daripada hikmah. Hikmatun, hikmatani, hikamun. Jadi artinya Tuhan itu sama sekali tidak meninggalkan penjelasannya. Barang yang kecil atau yang lebih besar daripada yang kecil tadi itu. Lima fihi minal hikami
Karena barang yang padanya itu dari beberapa hikmah, artinya mengandung beberapa hikmah. Tuhan menjelaskan barang yang kecil atau yang lebih besar daripada yang kecil itu. Tuhan sama sekali tidak tinggalkan. Apalagi hal yang kecil saja Tuhan sudah bahas, Tuhan sudah jelaskan, apalagi sesuatu yang lebih besar itu. Nah, jadi itu cara Tuhan itu untuk memberikan juga peringatan bagi orang-orang yang menggunakan akal, yang rasionya yang betul-betul normal, sehat gitu. Jadi orang kalau melakukan sesuatu yang agak besar akan dilihat mampu enggak dia di hal yang kecil. Kalau dia tidak mampu di hal yang kecil, apalagi masalah besar. Ini yang kebanyakan manusia terbalik. Dia mau buat pesawat, tapi baut aja dia tidak kenal, kan repot itu. Kira-kira seperti itu. Ya inilah yang dicontohkan sekarang. Yang dicontohkan oleh kacamata dunia. Artinya dunia sedang memperlihatkan, Allah perlihatkan tentang fenomena alam yang terjadi di beberapa negara kacau balau ini. Kenapa? Ada kelemahan di situ, tapi jarang orang menyadari itu. Hanya yang terjadi saling sikut A, B, dan C. Kadang-kadang yang saling sikut ini sama-sama tidak paham. Ini kacau tambah kacau lagi di situ. Jadi masalahnya tidak akan selesai-selesai. Nanti tergerus ke hal-hal yang tidak substansial lagi di situ. Saling sikutnya yang dibahas lagi. Jadi persoalan intinya dilupakan. Nah ini antara gila dengan tidak itu. Itu yang terjadi kalau terjadi di satu negara seperti itu. Cuman harus kita semua pahami itu semua. Misalnya sekarang negara kita kacau balau. Masalah negara ini masalah besar. Dalam masalah kita menyebut masalah bangsa dan negara. Di dalamnya ada masalah ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, kemudian agama, kemudian budaya, dan lain-lain di situ. Di ekonomi, sosial, politik, penuh di situ. Maka siogianya penyelenggara negara itu sebenarnya atau pemimpin di satu kampung itu mempraktikkan dari hal yang kecil. Ya sama saja kalau orang usaha. Kalau dia usahanya kecil, bangkrut terus. Apalagi dia usaha yang besar. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ada kekurangan di situ. Jadi kita garis bawahi, yang kurang di situ ilmu, di situ yang kurang. Tapi sedikit orang yang mengenali dirinya tidak berilmu di situ atau kurang ilmu. Sadar akan kurang ilmu. Ah itu yang sedikit itu. Semua mengatakan pandai. Semua merasa pintar. Merasa pintar. Nah itu. Jadi gawat ini yang terjadi kalau seperti ini. Sehingga terjadi apa? Omongan kebenaran keluar dari orang yang tidak benar. Itu sering terjadi itu. Omongan kebenaran tapi keluar dari orang yang tidak benar. Hanya omongan saja, bukan praktek di situ, omongan. Contoh, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, banyak orang Yahudi juga ada yang bermimpi, kemudian orang yang menyembah berhala di situ bermimpi
begini. Nah, ini menandakan bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman. Kemudian ada rahib, ada pendeta mengatakan, sudah saya baca kitab, bahwa nanti tidak lama lagi akan lahir sosok nabi akhir zaman yang akan menjadi pemimpin alam semesta. Itu katanya memang itu benar ya, orientasinya di situ, tujuannya di situ. Yang dia maksudkan adalah Nabi Muhammad SAW. Omongannya sungguh benar. Tapi begitu Nabi Muhammad lahir, mereka tidak mau percaya. Itu makanya saya katakan, sering kali terjadi ucapan kebenaran itu keluar dari orang yang tidak benar. Jadi jangan-jangan orang yang ngomong benar-benar ini, dia tidak benar. Jangan-jangan terjadi seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak, kan? Mudah-mudahan yang ngomong benar ini, ya lalu dia menjadi orang yang benar. Nah, tapi kalau dia ngomong benar, tapi ujung-ujungnya menjadi kacau balau, maka ini membuktikan bahwa dia bukan orang benar. Maka itu yang saya sebut tadi, omongan kebenaran keluar dari orang yang tidak benar. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, jadi sehingga dalam ayat ini, karena ayat Al-Quran itu sangat baligh, sangat mendalam. Jadi kenapa Tuhan buat perumpamaan dengan hal-hal yang kecil? Nih, kalau orang bisa buat cidumu itu agak gampang, karena gampang bautnya bisa dikasat mata biasa, kan? Karena besar bautnya. Tapi kalau buat HP, ini kan bahannya kecil-kecil. Nah, kalau sudah mampu di bahan yang kecil-kecil, apalagi yang besar. Nah, kira-kira seperti itu. Inilah antara lain yang dimaksud dengan penjelasan mufassir yang mengatakan, la yatruku bayanahu lima fihi minal hikami. Jadi Allah tidak meninggalkan penjelasan masalah barang-barang yang kecil itu, karena di situ mengandung beberapa hikmah di situ. Beberapa hikmah. Jadi kalau orang baca tafsir Al-Quran, satu ayat saja untuk menganalisis bagaimana menghadapi penghidupan dunia ini ada di situ. Hanya bisa kita ambil dari satu ayat Al-Quran itu. Itulah mendalamnya ayat Al-Quran itu sebenarnya. Jadi Al-Quran ini bukan hanya sekedar untuk dibaca lalu diartikan. Jadi ada pemahaman-pemahaman yang mendalam di situ. Tentu untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan yang kita hadapi ini. Kira-kira seperti itu. Luar biasa itu Al-Quran. Nah, ketika Allah membuat perumpamaan dengan hal-hal yang kecil, barang-barang yang kecil, itu ada dua versi. Ada orang yang beriman ngomong begini, orang yang tidak beriman ngomong begini. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Adapun orang-orang yang percaya 100%, mereka mengetahui sungguhnya perumpamaan itu benar adanya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza masala. Jadi orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya di situ mengatakan apa? Mereka berkata, madza aradallahu bihadza mathala. Apa yang Allah kehendaki dengan perumpamaan dengan barang yang kecil seperti ini? Jadi masalah ini tamyizun, menjadi tamyiz. Apa arti ayat tadi itu? Madza aradallahu bihadza mathala, ai bihadzal matsali. Dengan ini perumpamaan.
wa ma istifhamun ingkarin. Jadi lafaz ma itu istifham ingkari. Artinya pertanyaan, kalimat bertanya sekaligus mengingkari. Sekaligus isinya pengingkaran di situ. Jadi ma istifham ingkari tadi itu mubtadaun, dia jadi mubtada pada ma za aradallah. Wa dha bima'na alladzi, dan lafaz za ini menurut ilmu nahwunya di sini. Za ini bimana alladzi bi silatihi, dengan silahnya khabaruhu, menjadi khabarnya khabar ma. Nah, itu dengan silahnya za ini. Artinya apa? Malladzi aradahu, malladzi aradallahu atau aradahullah. Nah, jadi aradallahu ini menjadi silah daripada isim mausul, yaitu za tadi itu. Jadi za dengan silahnya menjadi khabar daripada ma. Artinya madza aradallahu bihadza mathalan ayyu faidatin fihi, apa faedah padanya pada perumpamaan ini. Kalau Allah membuat perumpamaan seperti ini, apa faedahnya? Artinya sama sekali tidak ada faedah, karena dia ingkari kan gitu. Qala ta'ala fi jawabihim, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala pada menjawab perkataan mereka, si orang-orang kafir tadi itu. Apa jawab Tuhan? Yudhillu bihi katsira. Itu yudhillu, jangan yudhillu. Perhatikan tuh, baca. Jangan yudhillu, itu salah. Yudhillu bukan begitu. Ini namanya menyiksa mulut. Tidak ada itu. Baca nyiksa mulut itu tidak ada itu. Itu salah fatal itu. Banyak orang yudhillu itu dia sebut dot itu susah amat. Yudhillu bihi katsira. Jadi kayak mulut orang yang stroke itu dia buat. Ini susah itu. Jadi cara baca yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Ini tidak bergerak. Tapi kalau wa dia bergerak di situ, ba dia bergerak di situ, fa dia bergerak di situ. Nah, selain itu tidak usah digerakkan. Yudhillu, cukup di dalam. Dhadidu, dadidu, gitu. Dhadidu, dadidu. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Apa zaman Tuhan? Jadi tujuan Allah membuat perumpamaan dengan perumpamaan yang kecil tadi itu, yudhillu bihi katsira. Ia menyesatkan dengannya katsiran, akan orang banyak, menyesatkan orang yang banyak itu dari apa? Anil haqqi, daripada kebenaran. Likufrihim bihi, karena kekafiran mereka dengannya. Jadi karena keingkaran mereka, maka mereka jadi tersesat gitu. Dia tidak percaya kan. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah memberi petunjuk dengannya dengan perumpamaan yang kecil tadi itu, katsiran, banyak akan banyak orang, minal mu'minin, dari orang beriman, litasdiqihim bihi, karena pembenaran mereka dengannya, dengan perumpamaan yang kecil tadi, yang isinya tadi itu.
Jadi Allah buat perumpamaan dari hal yang kecil. Jadi Tuhan membahas masalah-masalah yang kecil. Itu bagian daripada penjelasan tentang kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba itu kita lihat di tubuh kita sendiri. Ini syaraf-syaraf yang ada di tubuh ini banyak sekali. Bahkan syaraf-syaraf yang ada ini sulit untuk dideteksi dengan alat. Makanya apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan sesuatu yang luar biasa, baiknya, dan itu menunjukkan kemaha dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.